Hari ini kita bakalan nge-review lagi ya. Di sini ada CRF 150 yang bisa dibilang udah full modif juga dan udah keren banget ya. Menurut Mang Ijo ini motor cakep banget untuk penampilannya. Desain dekalnya juga cakep, warna-warna ungu dan penampilannya seperti ini guys. Untuk bagian depannya udah gambot, di bagian belakang juga udah gambot. Dan kebetulan biasanya tuh yang Mamang Vlog itu untuk bagian rodanya itu gede ya, dan kebetulan ini tuh pakai ukuran yang lebih kecil dari vlog-vlog sebelumnya. Nanti kita bakalan bahas satu persatu produk yang dipasang di motor CRF 150L ini ya guys. Seperti biasa kita bakalan mulai dari bagian atas dulu. Untuk bagian papan dan spakbornya ini udah diganti ya, pakai produk dari HRP ini 450R ya kan. Penampilannya seperti ini, dan ini PNP ya, PNP di WSD standar CRF 150. Dan untuk bagian speedometernya motor ini masih dipasangin ya. Jadi untuk manfaat itu kalau CRF 150L itu kalau misalnya dipasang speedometer itu kita bisa ngelihat lampu sennya juga, kilometer, dan terutama bensin sih yang penting, karena kan ini injeksi ya. Kalau bisa injeksi itu jangan sampai kehabisan bensin ya guys. Dan untuk bagian lampu depannya juga ini udah pakai lampu sorot yang aftermarket yang 3 mata. Ini ada warnanya ya guys. Ini ada warna putih dan di sini ada warna kuningnya. Dan juga kita tambahin untuk katopnya. Jadi katopnya itu nyala ya, nyala warna biru. Jadi kalau malam itu saat kita berkendara itu motor kelihatannya keren ya. Dari bagian lampu depan udah, kita lanjut ke bagian lampu belakang. Untuk bagian lampu belakangnya ini sendiri nggak dipasangin sama sekali ya, kosong. Hanya dipasangin lampu matel ya. Jadi saat dinyalan itu dia nyala kedip-kedip, matel itu warnanya biru. Jadi saat berkendara kita ngerem itu matelnya baru nyala. Jadi nggak di standby ya guys. Untuk bagian cover depan udah, kita lanjut ke cover bagian belakang. Jadi untuk cover bagian belakang CRF 150L yang di depan kita ini masih original ya, nggak ada yang dirubah sama sekali. Untuk covernya pakai originalnya juga, motor kelihatannya cakep ya, karena bisa dibilang owner ini modifikasinya pinter ya, menyesuaikan warna. Jadi ada warna biru-birunya, ada warna-warna ungu-ungunya ya. Jadi untuk dekalnya seperti ini ya guys. Dekalnya ada warna ungunya dan warna hitam, ada tulis-tulisan tipis-tipis lah, warnanya putih. Dan di bagian sini juga ada tulisannya D. Afrizal, ini yang punya ownernya. Makasih banyak juga udah ngizinin motornya di vlogin sama Mamang Ijo ya. Karena Mang Ijo seneng banget motor ini guys, rapih ya kan. Jadi motor ini tuh sebelum dimodif seperti ini tuh datang ke gue biar bener-bener standar ting-ting, kilometer rendah. Jadi ini modifikasinya berkala ya, nggak langsung full dimodif gini. Jadi satu persatu. Seperti kita nge-review, kita bakal kasih tahu produknya satu persatu ya kan. Untuk bagian joknya ini udah dipapas ya, lebih tipis lagi kan. Biasanya kalau CRF 150 orang-orang tuh modifnya itu ditinggiin, tapi ini ditipisin lagi, dipendekin lagi. Di bawahnya original ya. Biasanya kalau original kalau nggak salah lebih tinggi, tapi ini dipendekin lagi. Dan untuk cover joknya juga udah diganti, nggak originalnya. Ini cover joknya pakai cover jok Super Sub, penampilannya seperti ini. Dari cover jok kita lanjut ke bagian stang nih. Untuk bagian stang sendiri motor CRF 150L ini menurut Mang Ijo nyaman ya digunain ya. Jadi untuk stangnya sendiri ini pakai stang front taper yang tipenya itu twin wall. Jadi menurut Mang Ijo, untuk Mang Ijo tinggi 172, dudukin motor ini pas ya untuk bagian stang ini. Ini udah dapat pelindung jeduknya juga. Ini warna stangnya bisa lihat sendiri, warnanya hitam ya. Ini twin wall, cuman kebetulan yang front taper yang dipasang ini tuh replika ya, nggak original. Jadi menurut Mang Ijo kalau misalkan Supermoto itu pakai yang replika-replika juga bisa dibilang masih aman ya, karena kan nggak buat jatuh-jatuhan, kita buat trabas atau buat enduro lah. Dari bagian stang kita lanjut ke bagian gasnya nih. Untuk bagian gas sendiri ini udah diganti yang aftermarket, warnanya biru. Ini produk dari Asterbis. Untuk tali gasnya, digasnya enteng, dan untuk tali gasnya sendiri nih satu ya. Aslinya kan kalau CRF 150L itu tali gasnya 2, dan kebetulan ini dipakein satu yang Asterbis, tapi tetap masih enak dan masih enteng ya dipakainya.
Untuk gripnya sendiri ini udah diganti pakai grip yang lebih empuk dari originalnya. Ini grip Pro Taper yang warnanya hitam dan ada list warna biru di bagian ujung, dan di bagian tengah sini juga ada warna birunya. Untuk bagian holder sebelah kanannya otomatis kalau udah diganti gas spontan itu diganti juga ya untuk cek engine-nya dan starternya. Engine stop maksud, dan starternya diganti juga. Untuk bagian holder sebelah kiri cuman ada tambahan buat nyalain lampu, dan untuk holder sebelah kirinya lagi ada dua. Ini masih originalnya CRF 150L. Untuk master remnya masih originalnya, dan dudukan rumah kopling juga masih originalnya. Hanya bagian handle-nya aja yang udah diganti pakai aftermarket produk dari Pro Taper yang bisa dilipat ke atas seperti ini dan dilipat ke depan seperti ini. Jadi manfaatnya kalau jatuh itu nggak langsung bengkok atau patah seperti kita pakai originalnya ya guys. Untuk bagian atas itu aja mungkin ya yang udah dimodifikasi. Kita lanjut ke bagian depan nih. Untuk bagian depannya, jadi untuk USD-nya ini udah pakai USD real jam ya. Ini udah PNP ke CRF 150L untuk bagian as segitiganya yang nempel ke kasis, dan untuk bracket lampunya juga udah PNP. Nah, di shot Mamang aja udah Mamang jelasin. Jadi kalau misalkan pakai USD MGP ini dia bisa pakai pala standar ataupun spakbor standar ya, karena duduk-dudukannya udah ada semua. Jadi dudukan speedometer semuanya udah ada seperti kita pakai USD standar, cuman perbedaannya lebih gambot aja. Untuk triple cam-nya dia warnanya biru, dan untuk USD ini tuh bisa dikunci stang ya. Jadi pasti banyak yang nanya, emang bisa dikunci stang nggak sih? Dan untuk USD sendiri ini udah bisa dikunci stang ya guys. Nah ini dia, udah bisa dikunci stang ya guys. Untuk tabung soknya sendiri ini warnanya silver, nyambung ya dengan triple cam-nya warnanya biru. Jadi ini tulisan HT ini cuman stiker doang ya, stiker pajangan biar kelihatan itu lebih mewah. Untuk cover shocknya dia udah dapet, dan bagian bosing-bosingnya juga udah dapet, include dengan USD real jam. Jadi ini udah benar-benar PNP CRF 150. Hanya bracket kalipernya aja yang nggak dapet dari USD ini, cuman beli lagi. Kalau misalkan kalian semua pakai piringan diameter lebar seperti motor ini tuh, untuk bagian bracketnya itu dia beli lagi ya di Gue Pirate ready. Dan ini diameter lebarnya 320. Ini produk dari The Cross ya. Ini penampilannya produk dari Cross, nggak ada plottingannya, simple. Hanya lebih lebar dari originalnya. Biasa kan ada yang plotting-plottingan lah. Untuk tromolnya sendiri ini udah diganti pakai tromol aftermarket yang two-tone produk dari Scarlett yang warnanya itu hitam dan biru ya. Ini udah double bearing, dan manfaat double bearing itu lebih aman lah, lebih awet daripada pakai bearing satu. Untuk jari-jarinya ini pakai jari-jari warna black, produk dari Expedition yang telannya itu warnanya silver. Untuk peleknya lebarnya sendiri, pelek depannya ukuran 300, warnanya black ya. Ini Virosi, ini catnya glossy ya. Bisa kan kalau Virosi yang zaman dulu itu dia warnanya dope, tapi kebetulan Virosi itu ngeluarin yang warna itu glossy seperti ini. Jadi manfaat kalau warnanya glossy, mengkilat lah, itu motor kelihatannya bersih daripada pakai yang dope. Untuk bannya sendiri ini yang Mamang bilang itu lebih kecil dari vlog-vlog Mamang sebelumnya. Ini pakai ban ukuran 110/70. Ini merek Zeneos ya. Ini penampilannya merek Zeneos seperti ini ya. Dan untuk bagian covernya juga di bagian shock depan dan ban itu, dan cover itu jauh dari ban ya, karena ukurannya lebih kecil. Karena kalau misalkan pakai ukuran 120 aja masih aman, apalagi pakai ukuran 110 seperti ini. Untuk bagian depan ini aja kita lanjut ke bagian samping ya. Jadi untuk bagian samping seperti pedal rem, injekan kaki, dan peselang giginya ini masih originalnya CRF 150. Ini udah diganti guys, aftermarket ya guys, yang bisa dilipat. Kalau misalkan originalnya kan nggak bisa dilipat, dan kebetulan ini bisa dilipat ya. Untuk cover rantainya nih udah diganti. Biasanya kalau cover rantainya originalnya CRF 150L itu kan ketutup ya dan berbahan plastik, dan ini udah diganti pakai produk dari Scarlett. Ini berbahan CNC aluminium ya, warnanya itu hitam. Ini udah PNP buat CRF 150L. Untuk tandarnya udah diganti yang lebih panjang, aftermarket, yang modelnya tipe standar-standar build up lah, dan panjangnya ini 40 cm ya. Penampilan seperti ini. Aslinya warna hitam, dan kebetulan sama ownernya dicat warna silver dan ujungnya dicat warna biru biar lebih nyambung ke bagian variasi lainnya. Dari bagian samping udah, kita lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang sendiri ini swing armnya udah diganti. Bisa kalian lihat sendiri, ini swing arm model replikanya KTM ya, tapi ini berbahan besi.
Ini aftermarket, ada banyak merek lah yang berbahan besi ini. Untuk harganya sih, harganya itu di bawah 1 juta lah. Ini untuk panjangnya arm sendiri 66 cm ya guys. Jadi lebih panjang daripada originalnya dan bentuknya juga beda dengan originalnya. Motor jadi kelihatan lebih keren kalau ganti arm yang modelnya KTM seperti ini. Untuk tromolnya sama mereknya kayak tromol yang depan yang two-tone. Untuk jari-jari pakai jari-jari warna black, setelannya chrome sama kayak bagian depan ya guys. Untuk peleknya aja yang ukurannya beda, sama mereknya sama bagian depan. Ukuran depannya kan 300 dan belakang ini 350. Untuk bannya sendiri sama, mereknya sama kayak bagian depan, hanya ukurannya aja yang beda. Jadi ukurannya itu 130/70. Ini dia penampilannya. Untuk gear setnya sendiri ini udah dikecilin ya. Jadi ini gear set pas buat supermoto atau buat harian ya. Untuk gear setnya ukuran belakangnya ini 47 dan belakang depannya itu 15. Rantainya pakai rantai Scarlett yang ukurannya 428H. Ini penampilannya ya, Scarlett, karena identik Scarlett itu ngeluarin gear setnya itu warnanya gold. Dan untuk tangsioner rantainya udah diganti, bukan pakai original lagi, ini pakai aftermarket, warnanya itu black. Untuk piringannya masih pakai piringan originalnya CRF 150 dan kalipernya juga depan belakang masih pakai kaliper CRF 150. Hanya bagian selang remnya aja diganti yang warnanya itu biru. Ini dia penampilannya, selang rem yang warnanya biru. Keren ya, cakep ya, karena masuk lah. Untuk knalpotnya udah diganti pakai knalpot aftermarket ya kan. Produk dari Perfect Power yang tipenya itu Titan. Ini kita bakal cek sound sebelum akhiri video ya guys. Ini kita lagi sama owner ya nih. Sebelum ngakhiri video, ini kita tanya sama owner ya. Tinggal di mana bang? Di daerah Keranggan saat itu. Oh, daerah Keranggan. Ini Bang Aprijal. Makasih ya motornya udah diizinin sama Mang Ijo dimasukin konten. Wah mantap, pokoknya goib beres, nggak ada lawan deh. Ini kita tanya dulu sama owner ya, mumpung ownernya di sini. Ini kira-kira habis budget berapa ya? Jadi kan pasti yang di sini tuh nanyain masalah budget ya. Nih, kira-kira habis berapa bang? Kira-kira aja. Ya sekitar 19 lah habis. 19 juta. Iya. Udah perintilan banyak ya. Udah semua, pokoknya di goib beres semua saya bilang. Udah. Nah kebetulan kemarin bannya aslinya tuh ukuran 120/40 ini diganti yang lebih kecil ya. Iya. Dan banyak Borosis itu banyak ganti konsep kemarin ya. Udah hampir 3 kali. Untuk papan juga kemarin pakai remjet kalau nggak salah kan? Iya. Nih sekarang ganti jadi yang 450. Iya. Untuk dekalnya juga udah diganti, kemarin konsepnya warna biru, sekarang warna ungu ya. Iya betul sekali. Ini warna-warna janda kayak ini. Duda. Bang makasih banyak motelnya di sini. Pokoknya goib beres the best deh. Iya mantap, makasih banyak. Ini kita bakalan cek sound dulu ya kan. Untuk motornya, suaranya seperti apa, pakai knalpot Perfect Power. Dan kebetulan motor ini juga udah di remap ya untuk ECU-nya. Jadi untuk harga nge-remap ECU di Goib Garage untuk CRF 150L itu harganya 300.000. Ini kita geber-geber tipis ya kan. Kalau motor CRF 150 kalau misalkan belum di remap itu suaranya dang dan kebetulan ini suaranya enak ya, ujungnya itu enak, suaranya deret ya. Jadi kalian semua yang mau remap langsung aja datang ke Goib Garage. Mungkin videonya sampai sini aja. Goib Garage lagi rame, ini Mang Ijo mau ngudah kerjaan. Makasih banyak yang udah datang ke Goib Garage juga, makasih banyak yang udah belanja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan yang nonton video Mang Ijo itu rezekinya makin banyak.